Dia sudah tolong Aaron belikan mainan sama antar Aaron pulang, Ma. Cepat, Ma, Uncle juga mau bertemu Mama, desaknya sambil menarik tangan Angela. Dengan buru-buru, Angela memilih pasrah saja pada keinginan sang putra. Aaron begitu riang menarik tangan Angela untuk bisa memperkenalkannya pada Lucius hingga langkahnya tiba di teras butik yang kosong melompong. Di mana kok sepi? Angela heran sebab Aaron bilang ada yang ingin dikenalkan padanya. Aaron celingungkan ke sana kemari. Perasaan tadi Uncle baik hati duduk di sini. Ah, itu dia. Ya, tapi Uncle kok sudah pergi? Kenapa Uncle tidak bilang-bilang dulu ya? Raut wajah Aaron berubah lesu begitu mengetahui ada mobil mewah milik Lucio yang melaju keluar. Elusan lembut di surai Aaron membuat bocah itu menatap sang ibu. Tidak apa-apa sayang, siapa tahu Uncle baik hati yang kamu bilang itu memang ada keperluan mendadak, jadi tidak sempat pamit pulang ke kamu. Aaron mendadak cemberut. Tapi tadi Uncle sudah janji mau tunggu Mama pulang. Angela mengangguk paham. Dia mengerti, pasti putranya ini kecewa pada sosok yang disebut Uncle baik hati. Hanya saja Angela mengerti kalau pasti setiap manusia punya kesibukan masing-masing. Sudut bibir Angela tertarik ke atas. Jangan sedih Aaron sayang, kamu berdoa saja supaya bisa dipertemukan lagi dengan Uncle baik hati itu, oke? Aaron menghela nafas pasrah. Ya sudah deh, tidak apa-apa. Aaron akan berdoa pada Tuhan supaya nanti kita bisa berfoto bersama dengan Uncle baik hati itu. Foto? Angela mengerutkan keningnya. Kepala Aaron mengangguk cepat. Iya Ma, tadi Aaron sempat berfoto dengan Uncle baik hati. Cuma Aaron lupa minta fotonya supaya dikasih ke ponsel Mama. Terlanjur pergi deh. Bahu Aaron ditepuk pelan oleh Angela. Tak apa, lain kali kalau bertemu lagi kita minta fotonya. Sekarang makan dulu yuk, Mama sudah belikan ayam crispy kesukaan kamu. Angela mengangkat sebuah plastik bertuliskan salah satu resto ayam terkenal. Seketika bola mata Aaron berseri-seri. Asik, makan ayam crispy. Ayo masuk, ajak Angela yang langsung diangguki setuju oleh Aaron. Dalam hati, Angela masih menyimpan sebuah tanda tanya besar. Siapakah sosok pria yang hendak dikenalkan putranya? Mengapa Aaron yang biasanya hanya dekat dengan dirinya atau Noah kini mendadak seantusias itu membicarakan orang lain? Siapapun Uncle baik hati yang disebut Aaron, aku harus mengucapkan terima kasih karena dia telah mengantar Aaron ke butik sampai selamat. Bahkan Aaron menjadi lebih ceria dari hari biasanya. Batin Angela penuh syukur. Mobil Lucio yang dikendarai oleh sopir membawa tuannya melesat menuju bandara. Diego mendadak mengabari Lucio kalau ada berita buruk mengenai kesehatan Jackie. Karena mengejar waktu, Lucio sampai tak sempat pamitan dengan Aaron sebab kalau bertemu dengan keluarga Aaron dipastikan mereka akan basa-basi lebih lama lagi. Apa kata dokter? Tanya Lucio datar. Penyakit kanker yang Tuan Jackie derita sebenarnya belum masuk kategori parah, namun umur yang membuat Tuan Jackie semakin melemah, begitupun jantungnya dan organ lainnya, ungkap Diego, sang asisten. Sejak kejadian di pemakaman, hubungan Jackie dan Lucio sudah seperti tak ada lagi. Tapi Jackie masih peduli pada Lucio. Dia kerap mengirim anak buah saat Lucio membutuhkan tambahan anak buah. Juga masalah pekerjaan Lucio, Jackie selalu bisa
membantunya tanpa perlu menampakkan diri. Meski begitu, ungkapan terima kasih tidak pernah Lucio katakan langsung. Dia hanya meminta Diego mewakili atau sekedar memerintahkan sekretarisnya membeli sesuatu dan dikirim untuk Jackie. Meski pernah ada problem besar, Lucio masih ada hati pada Jackie. Bagaimanapun pria tua itu yang sudah menariknya dari jalanan. Oh iya Tuan, kita nanti satu pesawat dengan Tuan Noah, lapor Diego. Lucio menoleh. Noah, sedang apa dia di sini? Tuan lupa, dia merintis karirnya sebagai pengusaha di LA, jawab Diego. Rasanya dia pun sudah lama tidak bertemu Noah. Lucio menjauh dari klan Volkov, termasuk keponakannya itu. Selain itu juga, Lucio selama 4 tahun terakhir memilih menyibukkan diri sendiri. Apapun itu, dia masih saja kepikiran Angela kalau sedang tidak melakukan apapun. Jadi dia benar-benar ingin lepas dari dunia hitam, gumam Lucio. Pria itu membenarkan posisi duduknya. Kemudian Lucio membuka ponselnya. Niatnya, dia akan mengirim pesan untuk Kiara, tapi layar galeri rupanya belum dia tutup tadi, hingga dia lebih memilih menatap foto yang terpampang di sana. Tanpa terasa bibirnya tersenyum tipis ketika memandang foto dirinya dan Aaron. Tak hanya satu, ada beberapa jepretan tadi. Diego bisa melihat perubahan ekspresi Lucio. Dia pun sedikit mengintip ke ponsel Lucio. Tuan sepertinya sangat peduli dengan anak tadi. Apa Tuan mengenalnya sebelumnya? Tanya Diego kepo. Dia mengingatkanku pada Angela. Aku sangat merindukannya. Kalau saja dia masih hidup dan melahirkan anak, pasti sudah sebesar anak tadi. Lucio sampai mendekatkan tangannya pada Diego, menunjukkan foto dengan posisi wajah Aaron berdempetan dengan wajah Lucio. Keduanya sama-sama tersenyum. Lihatlah warna mata biru, sorot mata yang teduh, juga senyuman yang begitu manis. Semua persis seperti Angela. Lucio terlihat penuh binar membahas Aaron. Dahi Diego berkerut tipis ketika memandang dua pria generasi di layar ponsel. Sebelum Lucio menarik kembali bedah pipi itu. Oh, anak itu. Maaf, saya justru merasa dia sedikit mirip dengan Anda, Tuan, jawab Diego. Benarkah? Lucio terus mengulas senyum tipisnya dan menggeser layar melihat foto Aaron sampai jemarinya terus menggeser ke kanan layar itu. Akhirnya kini foto Angela yang terpampang di sana. Lucio tak pernah bosan memandangi foto Angela. Baginya foto itu adalah penyemangatnya. Sesampainya pesawat jet pribadinya Lucio, dia melihat Noah sudah duduk dengan laptop menyala di meja depan keponakannya. Uncle, sapa Noah. Tapi Lucio hanya mendem dan memilih masuk ke kamar untuk istirahat. Noah sepertinya sudah terbiasa dengan sikap cuek Lucio sekarang. Karena merasa tidak enak, Diego lah yang menggantikan Lucio. Sang asisten duduk di kursi dekat dengan Noah. Aku baru tahu kalian ada di LA, ujar Noah. Iya Tuan, baru saja mendarat pagi tadi. Oh, jadi ini langsung pulang lagi. Memangnya urusan sudah selesai? Untuk acara pertama pertemuan donatur di beberapa sekolah, tapi untuk urusan lain sama sekali belum kami kunjungi. Noah teringat kalau sekolah Aaron juga baru kedatangan donatur. Memangnya sekolah mana yang kalian kunjungi? Los Angeles Universal Preschool, baru itu yang kami kunjungi. Lalu sekolahnya sudah dapat kabar buruk dari Tuan Jackie. Dada Noah seperti baru dipukul palu. Sekian lama menyembunyikan Angela dan Aaron
Bagaimana bisa Lucio sampai pada sekolah itu? Terus, tanya Noah dengan ekspresi normal. Meski jantungnya berdebar, pandangan Diego beralih menerawang. Tuan Lucio sepertinya sedang rindu Nona Angela semenjak bertemu dengan seorang anak yang matanya mirip dengan Nona Angela. Juga senyumannya. Kebetulan anak laki-laki itu diutus naik ke panggung karena dinobatkan sebagai murid paling cerdas di sekolah. Tenggorokan Noah rasanya tercekat. Dia meraih gelas berisi air putih yang ada di meja, lalu dia habiskan. Dari apa yang Diego katakan, dia yakin kalau Lucio ketemu Aaron. Diego, kalau begitu aku lanjutkan pekerjaanku, ujar Noah kembali fokus pada laptop di depannya. Malam hari saat mau tidur, Aaron memberikan surat dari guru untuk Angela. Apa ini? Tanya Angela, yang sudah lebih dulu ada di atas ranjang berkarakter Spiderman kamarnya Aaron. Undangan lomba debat di Chicago Tournament of Championship, jawab Aaron seraya merangkak naik ke ranjang, lalu bersandar di headboard samping Angela. Angela hampir tak percaya. Dia membuka kertas itu dan benar, acara debat 3 hari lagi. Ya ampun Aaron, Mama tidak menyangka kamu terpilih. Angela memeluk sang anak, lalu menghujami wajahnya dengan kecupan. Mama bangga karena Aaron terpilih mewakili Los Angeles. Lanjutnya, rasa bahagia Aaron terpilih menjadi perwakilan LA kalah dengan rasa bahagia melihat ibunya begitu membanggakannya karena hadiah terbaik untuk anak adalah ungkapan rasa bangga orang tua terhadap anak itu sendiri. Oke, sekarang kamu masuk selimut, kita tidur. Kamu harus banyak istirahat. Angela benar-benar bahagia karena merasa berhasil dalam mengurus putranya. Dia dan Aaron menurunkan posisi, lalu merebah bersama dengan selimut, membalut setengah tubuh mereka. Angela menjadikan tangan kanannya sebagai bantalan kepala Aaron, kemudian posisinya miring supaya bisa berhadapan dan saling memeluk. Lama terdiam karena Angela rasa Aaron sedang fokus untuk tidur. Ternyata putranya kembali bersuara, "Ma, tadi mereka mengejekku lagi kalau aku dikata tidak punya papa." Ucapan Aaron membuat dada Angela seperti dipukul palu besar. Dia sedikit memundurkan posisinya supaya bisa memandang wajah Aaron. Lalu tanyanya dengan raut khawatir. Aaron menunjukkan sorot sendunya. Dia menghela lemak di depannya. Mereka mengejekku, lalu berani mendorongku. Mendorong? Lalu ada yang terluka. Kenapa kamu tidak bilang pada Mama? Angela hendak mengecek bagian tubuh Aaron, tapi pria kecil itu mencegahnya dengan uncakan dan ekspresi. Wajah Aaron berubah happy. Uncle baik dan tampan, tolong aku jadi aku tidak sampai jatuh. Dia juga memarahi teman-temanku sampai pada ketakutan. Uncle baik gendong aku dan bawa aku pergi. Dia superhero banget, Ma. Melihat binar di mata Aaron dan betapa bersemangatnya putra itu bercerita, hati Angela menjadi menghangat. Aku senang banget bisa jalan sama dia. Seandainya dia jadi papa aku, lanjut Aaron menerawang sosok pahlawan baik hati dan tampan itu. Angela mengerutkan keningnya sambil menahan tawa. Loh, katanya Daddy Noah mau jadi papamu. Aaron cuma senyum tanpa jawab. Angela merasa gemas. Dia lalu merangkul Aaron lagi, memeluk erat lalu mengecup keningnya. Saat posisi itu, Aaron mengusap tangan Angela yang ada di pinggangnya. Dia seperti kehilangan sesuatu, membuatnya mundur dan memperhatikan pergelangan tangan Angela. Ini kemana? Gelang merahnya Mama. Aaron sangat hafal karena selama ini Angela tak pernah melepas gelang itu.
gelangnya patah, mungkin karena sudah bertahun-tahun, jadi mama simpan. Sudahlah, ayo tidur betulan. Angela mengusap-usap punggung Aaron supaya anaknya tidur lebih cepat. Gelang, Angela jadi teringat Lucio. Ini gelang keberuntungan, kamu pakai terus ya, supaya kamu selalu beruntung dan dilindungi. Angela teringat kalimat yang dia ucapkan pada Lucio. Tanpa terasa hatinya jadi merasa sesak, tapi sesaat kemudian dia menggeleng. Kenapa aku jadi memikirkannya? Tidak, aku sudah bahagia hanya bersama Aaron. Tekadnya di sisi lain rumah sakit New York. Lucio duduk di taman sendiri. Dia mengusap gelang merah yang masih ada di tangannya. Aku menyesal sudah bersikap buruk padamu, Angela. Kalau kamu masih ada, apa kamu mau memaafkanku? Gumamnya. Beginilah Lucio kalau sedang tidak disibukkan oleh hal apapun, dia akan melamun. Teringat Angela. Tuan, panggilan diri itu cukup sampai di telinga Lucio karena suasana taman saat malam seperti ini sangat sepi. Diego datang membawa 2 cup kopi, lalu dia berikan satunya untuk Lucio. Terima kasih, ucap Lucio, lalu menyeruput kopi panas itu sedikit. Duduklah, temani aku di sini. Aku sedang tidak ingin bergabung dengan keluarga Volkov yang sedang menemani Tuan Jackie, ujarnya. Diego menurut. Dia duduk di sisi kanan kursi besi di taman. Udara dingin ini cocok untuk menyeruput kopi panas, apalagi mereka sangat lelah karena belum istirahat sama sekali. Dengan posisi itu Diego melihat gelang Lucio. Tuan, itu sudah hampir patah. Lucio mengangkat tangan kirinya, memperhatikan gelang yang sudah tak terlalu bagus untuk dipakai. Kalau begitu cari reparasi gelang, jawab Lucio. Diego bingung, soalnya itu gelang murahan dari tali, bukan gelang emas yang bisa diservis. Apa sebaiknya diganti pakai tali yang baru? Tidak, aku hanya ingin dibetulkan, bukan diganti, tolak Lucio tanpa ragu. Diego pasrah. Iya, nanti saya carikan. Lucio pun lebih dulu meletakkan cup kopi ke sampingnya, lalu dia lepas gelang merah dan dia berikan pada Diego. Jangan sampai hilang atau kepalamu jadi gantinya, ancam Lucio. Aman, Tuan, jawab Diego meyakinkan. Dia lalu meletakkan ke dalam saku jasnya. Oh ya Tuan, saya mengingatkan kalau 3 hari lagi ada 2 acara di Chicago. 1 pertemuan dengan pimpinan mafia daerah sana, kedua Anda akan menjadi juri di Tournament of Championship berskala internasional. Belum juga, Lucio menjawab. Seorang pengawal datang. Maaf Tuan mengganggu, saya hanya ingin menyampaikan kalau Tuan Jackie ingin bicara. Lucio berpikir itu bukan pembicaraan biasa. Lucio buru-buru ke kamar papanya. Sebelum masuk, dia melihat Noah dan Darius duduk di depan sana. Papa ingin bicara berdua denganmu, masuklah, ujar Darius. Lucio tak menjawab, tapi dia langsung masuk ke dalam. Jackie terlihat berbaring tak berdaya di atas ranjang. Beberapa alat terdeteksi kesehatan menyala di sana. Dia tak melihat pergerakan di tubuh Jackie, kecuali mata tua itu yang bergerak menatapnya. Lucio, panggil Jackie dengan suara lirih. Lucio hanya berdehem dan berdiri di sisi ranjang. Sesungguhnya hatinya merasa perih melihat kondisi Jackie yang seperti ini. Dia sudah menganggap Jackie seperti ayahnya sendiri. Lucio masih sayang, hanya saja kejadian 4 tahun lalu membuatnya enggan berdekatan dengan Jackie. Dia takut memarahi atau mengeluarkan kalimat kasar pada pria tua itu. Aku minta maaf karena dulu sudah berusaha menghancurkan Angela lewat kamu. Papa sangat menyesal sudah membuat hidup Angela sangat buruk. Oleh karena itu, Papa ingin memberitahumu sebelum Papa meninggal. Jackie menarik nafasnya yang sudah sesak. Dia benar-benar merasa
Nyawanya sudah naik di ubun-ubun dan siap untuk dicabut. Saat ledakan berlangsung, ada kamera CCTV yang menangkap kalau Angela sebenarnya dibawa oleh mobil lain, bukan mobil yang meledak itu, ujar Jackie. Lucio sedikit terkesiap. Tapi aku sudah melihat bukti mayat yang ada di ledakan itu. Aku juga sudah mencoba mencari di mana Angela karena aku sempat tak percaya. Hanya itu yang Papa sampaikan. Papa sendiri tidak bisa membuktikan apa yang Papa lihat di CCTV itu benar atau tidak. Karena setelah itu Papa memilih menghapus data CCTV itu, jawab Jackie. Menghapus? Apa saat itu Jackie masih sempat menghapus? Apa tujuan Papa menghapus data itu? Belum sempat Jackie menjawab, pria tua itu sudah menarik nafasnya untuk yang terakhir kali, lalu tergeletak lemah dan memucat. Tuan, Lucio menegang. Dia melihat alat kesehatan yang berbunyi lurus. Papa,